pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Indah memimpin doa. Sama-sama kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Indah. Baik anak-anak, itu akan kajian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua masuk ini ya? Masuk semua. Ibu siapa? Pipin. Oh Pipin, berarti satu ya yang nggak masuk ya? Oke, baik. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagikan modul. Apakah sudah dibaca? Sudah Bu, sudah Bu. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ketenaga kerjaan. Adakah yang ingat apa itu ketenaga kerjaan? Ada yang ingat? Tenaga kerjaan itu ini Bu. Apa namanya, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan gitu Bu. Oh ya, baik. Mungkin Mbak Indah tahu apa itu ketenaga kerjaan? Masih ingat? Sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja ini. Baik, masih ada yang ingat materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengangguran. Nah, sebelumnya Ibu hari ini akan banyak bertanya karena modul sudah Ibu bagikan minggu lalu. Maka, apakah sudah dipelajari? Sudah Bu. Oh baik, keluar sudah mempelajari modul ya? Ya Bu. Ya, hari ini Ibu akan banyak bertanya, lalu nanti kita akan diskusi kelompok. Dan yang terakhir Ibu akan memberikan pertanyaan dan nanti siapa yang menjawab akan Ibu berikan hadiah. Serta tak lupa Ibu tetap memberikan tugas atau PR. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian pengangguran. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian angkatan kerja. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis pengangguran. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengangguran? Ada yang tahu? Oh iya, silakan Mbak Nel. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Baik, betul sekali jawaban Mbak Agnes. Pengangguran itu sebuah golongan angkatan kerja yang belum menghasilkan uang. Lalu selanjutnya untuk angkatan kerja, ada yang tahu apa itu angkatan kerja? Ada yang tahu? Saya Bu, Apa itu apa? Iya. angkatan kerja adalah penggolongan penduduk yang berusia produktif. Mereka yang termasuk ke dalam angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 sampai 60 tahun yang telah memiliki pekerjaan Bu. Baik, betul sekali jawaban Alfa. Sampai sini apakah Ibu terlalu cepat menjelaskan? Tidak Bu. Adakah yang ingin bertanya? Saya Bu, Baik, silakan Mbak Iska. apakah semua penduduk yang berada di usia 15 sampai 64 tahun termasuk dalam angkatan kerja? Iya, pertanyaan yang bagus teman-teman. Nah, semua golongan yang berusia produktif dari usia 15 sampai 64 tahun itu semuanya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Mengapa? Karena mereka tidak ikut terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, dan mereka yang termasuk dalam penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang tidak termasuk dalam angkatan kerja itu adalah ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan pensiunan. Selanjutnya Ibu akan bercerita sedikit. Jadi dalam suatu sekolah mereka kan mempunyai siswa, lalu ada dua siswa sudah lulus, namanya Upin dan Ipin. Mereka sama-sama melamar pekerjaan tapi di berbeda perusahaan. Nah, Upin ini melamar pekerjaan dan diterima. Lalu yang Ipin sudah melamar tapi belum diterima. Nah, dari kedua siswa ini yang termasuk dalam pengangguran yang mana dan yang termasuk dalam angkatan kerja yang mana kira-kira anak-anak? Ada yang tahu? Yang satu sudah diterima pekerjaan, yang satu masih menunggu di interview. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Menurut saya Ya. pengangguran itu yang belum Ya, dipanggil. betul. Yang belum dipanggil pekerjaan itu termasuk dalam pengangguran. Lalu yang termasuk angkatan kerja? Dua-duanya angkatan kerja. Satu sih berarti. Iya, yang satu kan sudah Oh, berarti diterima pekerjaan. yang diterima itu yang angkatan kerja. Ya, bagus, Mas Walen. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran.
Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis pengangguran itu apa saja? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Mes. jenis pengangguran itu ada dua Bu. Ya. Yang pertama itu berdasarkan faktor penyebabnya. Lalu Ya. yang kedua itu berdasarkan dirinya. Bagus, betul sekali. Lalu yang berdasarkan faktor penyebabnya itu ada berapa jenis? Dan Bu. Saya Bu, ada 6. Oke, betul sekali jawaban Mbak Indah dan Mas Valen. Nah, coba dibacakan Mbak Indah, kalau ada 6 apa saja? Yang pertama ada pengangguran konjunktur, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran fiksional, pengangguran voluntary, dan pengangguran musiman. Baik, betul. Minta tolong dibacakan Mas Valen. Ya. Bu, maaf Oh, Bu. nggak kelihatan? Iya. Ya, bisa dibacakan Mbak Indah. Pengangguran konjunktur, pengangguran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi. Contohnya pandemi COVID-19 saat ini. Lalu pengangguran struktural, pengangguran ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan, lalu mereka pindah di bidang industri, mereka harus menyesuaikan diri. Yang ketiga ada pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut berupa dari tenaga otot menjadi mesin. Baik, terima kasih Mbak Iska. Tolong dibacakan Mas Ganang. Pengangguran friksional, transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Contohnya itu siswa SMA atau SMK yang baru lulus, orang yang baru dapat pekerjaan namun sebelumnya sudah pernah bekerja. Yang kedua ada pengangguran voluntary, pengangguran yang sebenarnya masih mampu bekerja namun tidak bekerja dengan alasan merasa cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Lalu yang ketiga ada pengangguran musiman, pekerja menjadi pengangguran pada waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan menurun, contohnya pariwisata dan pertanian. Baik. Nah, lalu selanjutnya kalian akan ibu bagi dalam 3 kelompok. Lalu ini untuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan yang ujung kelompok 3. Nah, kalian cukup berdiskusi tentang yang kelompok 1 itu pengangguran terbuka. Itu pengertiannya apa? Lalu yang kedua itu setengah menganggur, dan yang terakhir pengangguran terselubung. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya, anak-anak. Ya, Bu. Baik, karena waktu sudah 5 menit, Ibu akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Ayo, kelompok 1, adakah yang ingin membacakan apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka, kesempatan bekerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja sehingga tidak bekerja sama sekali. Contohnya lulusan teknik mesin yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya. Baik, betul sekali untuk kelompok 1. Lalu kelompok 2, siapakah yang ingin mempresentasikan? Saya Bu. Baik, silakan Mas Alfa. Untuk yang setengah menganggur itu penduduk yang bekerja kurang dari jam normal, itu kurang dari 35 jam atau per minggu. Contohnya kerja part-time, Bu. Bagus. Lalu kelompok 3, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya Bu, Ya, silakan Mas Bowo. pengangguran terselubung, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Contohnya, seorang yang berijazah sarjana hukum lalu bekerja sebagai guru. Iya, betul sekali teman-teman yang telah kalian sampaikan. Lalu selanjutnya untuk kalian belajar agar kalian nanti ketika ibu tanya di pertemuan minggu depan kalian sudah siap, ini ada tugas 2 soal. Nah, tugas ini kalian tulis di buku tulis, boleh membaca modul atau dari internet. Nah, cukup sekian slide pembelajaran kita hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, Belum baik. ada, Bu. Nah, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah. Oke, adakah yang bisa menyebutkan apa itu pengertian angkatan kerja? Saya. Oke, yang duluan Mbak Iska. Silakan Mbak Iska. Angkatan kerja adalah penggolongan penduduk yang berusia produktif. Mereka yang termasuk ke dalam angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Iya, betul sekali jawaban Mbak Iska. Ya, ini untuk Mbak Iska. Nah, lagi. Sepertinya kalian senang ya?
mereka yang bisa menyebutkan dan menjelaskan pengertian dari pengangguran konjungtur? Bu. Oke, silakan. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi. Contohnya pandemi COVID-19 saat ini, Bu. Oke, terima kasih. Betul, sahabat Alfa. Yuk, satu lagi, siapa yang mau? Ayo, Bu. Sebutkan 3 jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Ayo, Bu. Ayo. Silakan, silakan duluan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, ketiga pengangguran terselubung. Betul sekali jawabannya. Ya, kita tepuk tangan, kita tepuk tangan. Terima kasih partisipasi yang sudah aktif. Nah, sekarang dari pembelajaran ini, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan atau refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Pak Yesi. Belajar pengertian pengangguran, pengertian angkatan, dan jenis-jenis pengangguran. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Iya, menyenangkan karena apa Mbak Iska? Ya, karena mendapatkan hadiah. Oke, baik. Pembelajaran kali ini Ibu akan tutup. Silakan, ada yang ingin memimpin doa? Oh ya, silakan Mas Adi. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian pada hari ini. Ibu tutup. Selamat siang. Siap.